Shalom rekan-rekan hamba Tuhan. Saya mau menjelaskan tentang mesbah doa, tentang pola apa yang disebut dengan kontemplasi, dan apa ciri-ciri yang namanya itu kontemplasi. Jadi mungkin lewat video ini untuk boleh menolong kita. Saya tulis ya, yang pertama ada kontemplasi adalah hubungan yang spesifik antara Allah dan saya. Jadi ini ya. Jadi kontemplasi itu adalah hubungan yang spesifik antara Allah dan saya. Tulisannya terbalik. Harusnya antara Allah dan saya. Antara Allah dan saya. Jadi maksudnya itu antara Allah dan saya itu beberapa cirinya. Jadi sewaktu menyampaikan sesuatu itu bukan membicarakan orang lain, bukan membicarakan keluarga lain. Semuanya bersangkut paut dengan antara Allah dan saya. Misalkan contoh kita mau menyampaikan tentang ketakutan. Bagaimana kita ketakutan seperti murid-murid yang ada di bawah angin ribut puting beliung. Jadi kita tidak semuanya koneksinya itu dengan diri kita. Kontemplasi dibuat jadi 3 bagian kan. Bagian pertama itu lebih menjabarkan tentang kebenaran firman Allahnya. Bagian kedua itu kontemplasinya, ya kan. Terus bagian ketiganya itu lebih kepada implementasi supaya kontemplasi yang kita lakukan itu benar-benar menjadi bagian hidup daripada jemaat. Nah, berbicara tentang ketakutan, misalkan tentang kontemplasi antara Allah dengan saya. Kita tidak bahas tentang orang lain yang ketakutan, orang yang sedang dalam peperangan ketakutan, atau ibu yang hamil ketakutan karena melahirkan, tapi maka lebih baik sebelum kita meminta jemaat berkontemplasi antara dirinya dengan Tuhan, maka kita sendiri yang berkontemplasi antara kita dengan Tuhan. Misalkan contoh, jemaat yang dikasihi Tuhan mengatasi ketakutan bukanlah perkara yang mudah. Saya punya pengalaman yang spesifik tentang yang bersangkut paut dengan ketakutan. Sewaktu saya masih 3 SMP dan kakak saya itu sudah SMA kelas 3, saya menyaksikan bagaimana kakak saya itu tenggelam ke dalam air di sebuah situ danau namanya Cileunca itu dengan mata kepala saya sendiri. Itu adalah sebuah ketakutan, kepanikan yang luar biasa. Saya takut, saya ingin menolong, nggak bisa. Ya bagaimana takut kakak saya itu tenggelam meninggal 5 menit, 10 menit, sampai 45 menit. Akhirnya mayat daripada kakak saya ditemukan oleh penduduk setempat. Dengan apa? Dengan sebuah jangkar besi begini, jangkar besi diputar-putar di sana. Kemudian penduduk juga tidak ada yang berani nyelam ke sana karena memang di sana ditulis dilarang berenang sebetulnya. Nah itu ketakutan, apakah kakak saya hidup atau tidak. Ternyata setelah diangkat memang posisinya itu sudah meninggal. Itu ketakutan. Ketakutan itu adalah sebuah pengalaman trauma yang saya alami. Demikian juga jemaat sekalian pasti punya pengalaman-pengalaman ketakutan yang berbeda satu dengan yang lain. Biarlah dalam kontemplasi ini, pada waktu saya mengalami hal itu, saya merasakan bahwa di dalam ketakutan itu, saya percaya bahwa baik dalam hidupnya kakak saya, baik dalam matinya, Tuhan izinkan kemudian dihidupkan kembali karena sudah mengembang dan sudah badannya di air sudah hampir 1 jam, sudah meninggal. Dalam ketakutan itulah kemudian saya dapatkan janji Tuhan bahwa hidup dan mati itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, jemaat sekalian yang mengalami ketakutan-ketakutan dalam banyak aspek. Ada ketakutan karena seorang ibu yang suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, mungkin itu dialami juga oleh jemaat sekalian. Itu contoh ketakutan dan kita tidak tahu. Biarlah pada saat kontemplasi saat ini kita bersama-sama merenungkan di hadapan Tuhan apa yang sedang kita takuti, apa yang sedang kita alami. Apakah kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir sebagaimana waktu saya mengalami pengalaman yang sama? Saya percaya dalam hidup dan matinya kakak saya. Tuhan hadir, Tuhan mendampingi, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kakak saya. Bagaimana dengan ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian jemaat yang terkasih? Biar dalam kontemplasi ini, dalam suasana hening yang seperti ini, ketakutan-ketakutan kita itu kita sampaikan kepada Allah. Karena Tuhan yang berfirman dan berkata, "Jangan takut, jangan khawatir, aku menyertai engkau kemanapun kau pergi. Dimanapun kau berada, aku akan ada di sana. Dimanapun kau berada, di sudut yang tergelap sekalipun, di dalam lembah kekelaman sekalipun. Bukankah Tuhan berjanji, gadaku dan tongkatmu
itulah yang menghibur aku. Aku tidak akan merancangkan rancangan kecelakaan. Aku akan memberikan rancangan yang terbaik. Bukankah Tuhan yang berjanji? Dia akan membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, memberikan perlindungan, memberikan keteduhan. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketakutan apapun dalam hidup kita, Tuhanlah yang jawaban, yang meneduhkan hati kita, memberikan janji penyertaannya. Biarlah di dalam mesbah doa ini kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku simpan ketakutanku ini ke hadapan Engkau. Dan aku tahu bahwa ketakutanku akan Tuhan ubahkan dengan damai sejahtera. Dan aku tahu ketakutanku akan diubah oleh Tuhan dengan iman percaya kepada Engkau. Sekalipun jalan di depan akan begitu terasa gelap, tidak pasti, tidak menentu. Tapi di dalam Engkau aku percaya sumber terang berasal dari Engkau yang mengusir kegelapan. Ketidakpastian kami ada Allah yang pasti yang akan mengusir ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan akan ubah menjadi mungkin dan tidak ada yang mustahil tatkala tangan Tuhan yang bekerja di atas hidup saya dan di atas hidup jemaat sekalian. Mari jemaat sekalian, kita berkontemplasi untuk menyimpan, mengeluarkan ketakutan itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itu contoh tentang kontemplasi yang pertama ya, tentang Allah dan saya. Jadi artinya, kelihatan nggak sih? Nah ini ya, Allah dan saya. Oke? Nah itu contoh kontemplasi tentang, nanti poin kedua dibahas di tempat lain. Jadi Allah dan saya. Jadi sebelum kita mengajak jemaat lain untuk mengalami tentang kontemplasi, kita sendiri yang bercerita. Tema yang kita mau sampaikan di mesbah doa itu tentang kontemplasi itu, kita sendiri yang ngalamin, kita sendiri yang bergumul, kita sendiri yang melewati. Jadi jemaat yang mengikuti mesbah doa itu mengikuti problem, dia bercermin dari kontemplasi antara diri kita dengan Tuhan. Ya ini yang pertama, nanti poin kedua dibahas di bagian berikut.